Bapak Mendagri yang saya hormati, terima kasih undangannya. Saya kementerian yang baru, mendapatkan kehormatan dengan Menteri Pertanian yang strategis luar biasa, dengan tadi Menteri SDM, Investasi. Terima kasih Bang, ini abang saya yang luar biasa, acaranya inilah koordinasi kita. Saya pikir arah ke depan sangat ditentukan oleh bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Saya doakan semua sehat-sehat, semangat. Semoga teman-teman dari daerah, prajurit-prajurit juga punya harapan, punya rumah ke depan. Jangan hanya bekerja, pensiun dikasih rumah dinas, dan sesudah pensiun dikeluarkan dari rumah dinas. Kita harus membuat prajurit-prajurit kita, TNI kita, kejaksaan kita, ASN kita, memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari awal. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Kenapa Pak harus begitu ya guys? Padahal kan yang namanya pemimpin itu ya itu adalah satu kesatuan yang tak bisa ataupun tak dapat terpisahkan ya, baik presiden dan wakil presidennya. Kenapa sampai sejauh itu ya Pak Aran guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya mau komplain kepada seorang menteri yang diangkat oleh presiden dan wakil presiden sebagai pembantu untuk menjalankan program-program dari presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Jadi Bung Ara, harusnya Anda tahu itu, ya. Satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Ya, satu komando itu adalah menjalankan misi dan misi presiden dan wakil presiden. Karena misi dan visi itu satu, misi dan visi presiden dan wakil presiden yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada wakil presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda, bukan soal foto. Anda mungkin nggak berpikir bahwa bisa saja yang mengendorse Anda sebagai menteri itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi bisa juga mungkin Pak Gibran, bisa juga mungkin Pak Jokowi yang ikut membantu mengendorse Anda. Jadi janganlah bersikap seperti itu. Waduh, ini Bang Arar gimana nih? Sepertinya sudah di luar koridor ya guys. Jadi nggak enak nih jadinya. Aduh, apalagi apa kata para netizen nih guys ya. Aduh. Cuman perkara foto Gibran gak dipasang aja. Cuman perkara ini orang pada nangis. Langsung pada siap-siap nih mau pilih Gibran buat Pilpres 2029. Udah kayak ajang mencari bakat. Yang paling sedih ceritanya paling tinggi SMS-nya. Ya demokrasi sih bebas-bebas aja. Tapi nggak ada yang lebih lucu lagi apa? Ini foto Gibran gak dipasang lagi ada clue apa nih? Apa nih korupsi yang bakal dibongkar nih? Kalau ini wapres kita loh, kenapa dipisahkan dari presiden ya fotonya gitu? Aneh juga ya itu guys ya. Ini DPR nggak ada kapok-kapoknya nih. Sekarang foto Mas Gibran nggak dipasang di gedung DPR. Ini siapa sih ketuanya nih? Nggak ada kapok-kapoknya. Terus untuk pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor sampai sekarang itu belum disahkan. Ini siapa ketuanya nih? Mas Gibran, nggak usah takut. Mas Gibran itu dipilih sama rakyat, jadi nggak usah takut sama binatang-binatang merah tersebut. Kita semua rakyat mendukung Mas Gibran. Ntar lama-lama nih diseruduk rakyat nih gedung DPR nih. Diseruduk rakyat nih. Pimpinan bisa sedikit nggak? Iya. Nah, saya cuma nyela sedikit aja supaya Ya, untuk mengingatkan silakan. aja. Karena kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Ara ini, semua kapor ini kan semuanya memuat di pesan. Cuma
apakah ini karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu? Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Terima kasih Pak, saya cuma mengingatkan saja. Ya, saya mau nanggapi Pak Sarip ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Pak. Ya. Kenapa saya protes? Kenapa saya memperingatkan Ara? Karena saya ingin dia melihat bagaimana cara Pak Prabowo ngajeni Pak Jokowi. Iya. Nah, bagaimana juga dia mengajeni si Gibran, walaupun Gibran jauh lebih muda dari dia, tapi posisinya wapres loh, kan gitu. Nah, jadi falsafah Jawa ini mesti dia pelajari juga gitu, karena nggak elok gitu ya sikap dia dengan seolah-olah mengenyampingkan Gibran gitu ya, dengan mengatakan bahwa mohon maaf saya nggak pasang foto saudara gitu kan, saya minta izin karena ini adalah satu komando dan lain sebagainya. Kan seolah-olah ini ban serep yang nggak dibutuhkan gitu. Ini kalau kata orang Jawa ini penghinaan gitu. Melecehkan. Itu melecehkan. Orang Jawa beda cara pandangnya Bang gitu. Karena saya lama di Jawa dan saya juga ada darah Jawanya juga sedikit-sedikit. Jadi saya tahu persis gitu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Ya. Jadi apa sebenarnya dasar kalau menurut Kakak Irma ya? Dasarnya si Ara itu bersikap seperti itu apa sih yang mendasarinya? Kalau kata netizen penjilat. Ya. Itu kata netizen loh, bukan kata saya ya di TikTok Penjilat saya. ke Prabowo dong. Ke Prabowo. Dulu jilat Jokowi kan? Iya. Mega Jokowi, Iya, sekarang iya, Prabowo. itu kata netizen. Kalau menurut saya mungkin terlalu ambisius ya, terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat gitu ya, sehingga Kelihatan juga di video dia ini. lupa gitu ya tentang posisi dia ini, dia bisa ada di situ tuh karena siapa itu dia lupa. Saya kira itu sih. Atau bukan karena dia seolah-olah dekat dengan beberapa konglomerat ya? Bisa jadi. Nah, kan itu dia bawa di IKN ya kan, beberapa konglomerat yang hadir, Aguan CS lah berapa orang, kemudian foto bersama di IKN kan. Ya. Mungkin dia merasa aman lah, saya pun melakukan apapun karena saya di backup oleh konglomerat, ya kan, oleh pengusaha-pengusaha besar misalnya. Jadi dia merasa aman ya. Bang, kita bisa lihat Bang ya kemarin ya, ketika keputusan MK yang kedua, ya sebenarnya itu adalah keputusan itu harusnya ada di tangan DPR. Tapi ketika rakyat turun dan tidak menghendaki itu, apa yang terjadi? Pemerintah Pak Prabowo dengan begitu bijaknya kemudian mengikuti kemauan rakyat. Iya. Nah, Ara juga harusnya berpikir seperti itu. Meskipun di backup oleh banyak konglomerat, tapi kalau rakyat marah, rakyat tidak suka, rakyat tidak setuju, rakyat muak, nggak akan populer dia. Jadi bisa jadi beban dong Ara ini bagi kabinet, bagi Prabowo ya. Aduh, gimana ini? Harusnya nggak membebani, Iya. nggak bikin harusnya gitu ya, guys, kegaduhan, ya nggak membebani. Justru harusnya beliau menjaga gitu ya, menjaga kondusivitas 100 hari kerja presiden. Iya, iya. Itu yang harusnya dilakukan. Ya, Ini jadi harusnya, kalau kita lihat untung dia hanya sekedar menjadi Menteri Perumahan ya. Kalau jadi Mendagri bagaimana kasihan Kacau. kepala daerah itu. Blunder Bisa jadinya, kacau guys. dunia kata netizen. Kata netizen loh, bukan kata saya ya, kata netizen. Iya. Kacau banget ini baru 2 minggu jadi menteri udah begini gitu kan, itu kata netizen. Ya kita harapkan Pak Fahri Hamzah sebagai wakil menteri Ya. Perumahan itu bisa mengimbangi lah ya. Menutupi kelemahan ini ya. Kalau Fahri, saya kan kenal Fahri juga Bang. Iya. Cukup dekat. Di DPR lah Pak. Ya, Abang kan guru saya. Eros Jarot itu guru saya, Pak Surya Paloh guru saya. Tapi Fahri ini sahabat saya dan saya tahu persis lah kapasitas Fahri Hamzah ya. Marwar Sirait. Stop mencari pembenaran, stop merasa yang paling benar, apalagi merasa mendukung dengan cara yang benar. Jangan merasa kalau Anda itu paling benar ataupun paling pintar di negeri ini. Sedangkan rakyat Indonesia banyak yang pintar dan mungkin banyak yang lebih pintar daripada Anda, tapi tidak memiliki jabatan. Oke? Marwar Sirait,
Nggak usah ngomong kita satu komando kepada Presiden Prabowo. Kita rakyat juga tahu. Ya, tapi perlu Anda ingat, seorang wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Ketika presiden tidak ada, presiden berkoordinasi dengan wakil presiden dan wakil presiden yang akan memberikan keputusan berdasarkan keputusan dari presiden juga. Jadi Mudah-mudahan bisa presiden dan diimbangi wakil sama presiden Bang ini adalah Fahri satu guys ya. kesatuan. Sebelum Aduh, mereka gimana menjabat ini, jadi Bang presiden dan wakil presiden, mereka telah bersepakat dengan visi misinya. Ketika Mas Gibran tidak sepakat atau tidak setuju dengan visi misi Pak Prabowo, nggak mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran bersatu. Ya, ketika kemenangan mereka itu ada dari pendukung Pak Prabowo, ada juga banyak pendukung dari Mas Gibran. Ya, kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak akan menang. Bisa saja, ya kan? Dan Anda nggak mungkin dapat jabatan sebagai menteri dan nggak mungkin lantang kali mulutmu seperti ini, ya. Ingat itu Marwar Sirait. Kacau sih memang guys. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan. Bukan karena pendukung Pak Prabowo saja, tapi bukan hanya pendukung Mas Gibran saja, tapi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bersatu. Akhirnya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang dan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, ingat, wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Dan bedakan wakil presiden dan menteri seperti Anda itu beda level, beda kelasnya. Ya, itu Marwar Sirait. Jangan semakin membuat rakyat geram, rakyat muak dengan tingkah laku Anda mencari pembenaran dan merasa Ikuti prosedur lah guys. Oke, salam. Jangan bikin Prabowo program Gibran, sendiri lah, NKRI, harga mati. Oke, teman-teman silahkan komen saja video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.